sebenarnya kan seperti saya bilang sekarang kita ini sedang berjalan di dalam kegelapan, dan itu membuat protokol-protokol harus kita ciptakan dan dibikin oleh pemerintah, dan kita sendiri juga harus sangat waspada dan hati-hati. Artinya kita sedang berada di dalam keadaan dulumat, melaku orang ngerti arai, melaku orang ngerti di sing bahaya, di sing ora, ranjau ada di mana-mana. Maka saya akan tanya dulu ini beberapa hal yang sifatnya teknis. Yang pertama, ya, COVID-19 ini bisa hidup nggak di benda mati atau di sel yang mati? Mungkin Sabrang atau Yaya bisa menjawab. Megang pintu, megang opo baik, itu seberapa jauh terus bisa hidup di benda mati? Kalau bisa hidup di benda mati ya ekstra waspadanya harus benar-benar. Kedua sekalian, apakah ini bisa dikeluarkan lewat udara? Kalau airborne ya, kalau bisa lewat udara kan kita harus menganggap bahwa kita semua kena corona. Kita sendiri kena, semua orang juga kena, maka kita harus ekstra hati-hati. Jadi ini bukan fakta, ini adalah cara kita menanggapi keadaan di luar diri kita dan di dalam diri kita untuk diri kita saja. Gitu. Tapi Bro. Ini kalau soal airborne saya belum pernah dengar sampai ke airborne posisinya sampai sekarang. Bisa dikerasin dikit nggak supaya saya dengerin? Sejauh ini sepemahaman saya belum pernah membaca mutasi yang membuat COV-2 sampai bisa airborne melewati udara, belum. Belum, tapi sekarang belum ada beritanya itu. Nomor 2, apakah dia bisa hidup di benda mati? Saya pernah ngasih daftarnya ke Doni nek rasa lambian. Ada pertanyaan yang sama di grup, saya jawab. Itu umurnya berbeda-beda di tempat permukaan dia. Jadi mungkin bisa hidup tapi terbatas waktunya ya. Tetap bisa hidup tapi terbatas waktunya. Di motor kita juga tetap bisa nempel, di gagang pintu bisa nempel, di topi bisa nempel, di piring bisa nempel, tapi mungkin batas waktunya berbeda dengan kalau nempel di tangan kita, telapak tangan kita, wajah kita, dan seterusnya. Kira-kira ngono ya, Bang? Iya, kalau saya ingat yang saya ingat, tapi daftarnya lebih lengkap. Yang saya ingat kalau di metal bisa 4 jam, kalau di baju bisa sampai, di bahan pakaian kain itu bisa sampai 18 jaman. Detailnya yang lain saya nggak begitu ingat, tapi berbeda-beda di tiap permukaan yang berbeda. Ini di daftar yang saya kirim ke Doni, di paper dan tisu paper 3 jam, di tembaga 4 jam, di kardus 24 jam, di kayu bisa 2 hari, di baju bisa 2 hari, di cloth, di stainless steel 2-3 hari, dari plastik sampai 3 hari, di gelas 4 hari, di duit 4 hari, di masker bisa sampai seminggu. Kalau menurut daftar yang paling lama masker jadi dia banget soalnya. Hidup dalam batas waktu ya. Ya. Kalau di sel hidup, dia hidupnya jauh lebih lama daripada kalau di benda mati, kira-kira apa ya. Sehingga kita harus punya protokol pribadi masing-masing untuk betul-betul harus waspada dalam berperilaku sehari-hari. Terus penularan lewat udara enggak, Pak? Belum dengar sampai sekarang airborne. Itu lebih mengerikan. Itu mesti rame kalau bisa sampai airborne. Sampai sekarang berita yang sudah saya baca belum ada yang menyatakan bahwa COV-2 bisa airborne, bisa lewat udara. Belum atau tidak. Mutasinya belum ada yang sampai ke sana. Nah, oke. Dan ini ada kendel-kendelan kan ya wani-wani baik. Saya berani-berani aja lah mau kemana-kemana, karena saya juga punya imunitas, saya juga punya tawakal, saya juga punya keyakinan, saya juga punya doa, saya juga punya macam-macam. Tetapi kan kita dipaksa untuk menyadari bahwa kita ini makhluk sosial, bukan makhluk individu. Nah, ini zaman primitif ya, sakarep-karep yang neng ikan bisa membahayakan orang lain tanpa kita tahu itu masalahnya, seperti yang saya pernah bilang. Kita bisa memapar orang, bisa menjangkiti orang tanpa kita tahu. Dan saya termasuk usia sangat rawan karena sudah 67. Oleh karena itu saya taat kepada protokol sosial baik dari pemerintah maupun dari logika-logika masyarakat sendiri dan keluarga. Janjane sekarang itu kan ada 2 kutub. Satu kutub di mana kita itu
mendapat janji-janji sama dari Tuhan yang luar biasa tentang kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan keamanan. Di Latvia kita ini sekarang membutuhkan jane iki butuh wahyu kok. Awake iki butuh wahyu ning sarana nabi masalahnya. Kita sangat butuh wahyu langsung dari Allah, dan saya minta tiap malam dan belum pernah dikasih oleh Allah apapun kecuali tanda-tanda kecil yang sifatnya belum substansial. Jadi ini sebenarnya kita sedang dikonurip persis kayak zaman nabi-nabi biyen to ya, ora ono mayahan, ora ono mancing, ora ono macam-macam. Tapi kan kita tidak siap karena kita selama ini hidup lebih banyak di luar rumah daripada di dalam rumah. Begitu kita hidup di dalam rumah, kita menjadi gagap-gagap, dan ternyata kita bukan orang rumah, kita bukan orang yang buang fusakumah kumaro. Sebenarnya tidak ada yang berbeda, ada corona atau tidak ada corona. Upama penano corona kan ya tetap tahu di protokol ini, menjaga kebersihan dan kesehatan, menjaga jarak, tidak membahayakan orang lain, dan jangan sampai dibahayakan oleh orang lain, dan seterusnya. Sama aja sebenarnya. Cuman sekarang dengan teknis yang jauh lebih ketat. Itu semua juga karena kita semua sembrono, kita semua sebagai manusia tidak hati-hati, kita cuek kepada banyak sekali nilai-nilai kehidupan. Dan kita sekarang juga sedang dipolo, sedang dihabisin, dihajar habis oleh kenyataan hidup, oleh Tuhan sendiri, bahwa ma'iyahan gini ya seraiso, kumpul-kumpul seraiso, kudu nganggo protokol sedemikian rupa. Karena selama kita kumpul-kumpul kemarin, kita juga tidak memenuhi apa yang semuanya Tuhan sudah omongkan sejak awal, sejak Adam dilahirkan sampai Nabi Muhammad dinabikan dan seterusnya. Oleh karena itu, sebenarnya setiap teman-teman maknya harus memastikan, misalnya sekarang kalau saran Sabrang bikin klaster ya, istilah saya baldah ya, baldah maknya. Jadi Katipiro, Kiai Kanjeng harus menjadi satu klaster, kemudian ada klaster-klaster yang lain yang juga terkait satu sama lain. Karena kita ini menjalani kehidupan dengan cara membangun penghidupan. Kita hidup dengan cara harus mencari penghidupan. Kalau cuma baca ayat aja kita semuanya akan terjamin kok. Karena Allah mengatakan tidak ada satu binatang melata pun yang aku tidak menjamin rezekinya. Terus kita juga sudah hafal dengannya bahwa kita membeli kepada Tuhan jalan keluar dari masalah dan rezeki yang tidak terduga, membelinya dengan ongkos yang namanya takwa. Kemudian dengan kita membayar lagi dengan mata uang tawakal, kita mendapatkan dua, yaitu kita akan bisa mencapai apa yang kita mau. Kemudian Tuhan akan membuat sesuatu itu tercapai di dalam keinginan kita yang diridhoi atau yang sama dengan keinginan Tuhan. Tetapi kan kita tidak pernah mempraktikkan itu semua, sehingga sekarang kita dihimpit oleh dua kenyataan dari kehadiran Tuhan. Satu, ada banyak janji-janji Tuhan bahwa kita akan tetap dihadiri oleh malaikat Jibril yang akan membawa makanan-makanan untuk hidup kita di rumah setiap hari. Tapi di lain pihak kita juga harus konkret untuk berpikir sosial bahwa ini akan terjadi kesulitan perekonomian yang luar biasa, yang tidak hanya dirasakan dalam konteks negara saja, tapi juga dalam konteks keluarga dan individu. Nah, ini dua kutub yang kita sedang terombang-ambing di antara kedua ini. Nah, harap kendel-kendel baik, tapi kan masalahnya tidak sesederhana itu. Jadi saya mohon teman-teman semua, terutama saya minta Sabrang sama Yoyo untuk selalu memantau banyak hal-hal yang berkaitan langsung dengan COVID, tapi juga ada perundingan dengan Marjak Ma'iyah, Markoto, dan semuanya untuk yang sifatnya survival, yang sifatnya penghidupan, hanya dengan membayar takwa, iman, percaya, dan waspada, dan seterusnya. Tetapi tetap kita harus membangun penghidupan di tengah keadaan yang sudah sangat berbeda sekarang ini. Tapi intinya ya sekarang aja kudu punya ketahanan, punya kesabaran, dan percaya bahwa karena kita berjalan di jalan yang kita tidak bisa melihat dan buta, maka kita juga akan punya keimanan yang buta dan takwa yang buta dan tawakal yang buta.
bahwa lambat atau cepat ini Tuhan akan selesaikan masalah ini dan kita akan Amin, ya kembali Allah, amin. pada kehidupan yang kita masih bisa atasi. Gitu, insya Allah. Sementara ini saya buka ayat-ayat banyak sekali sebenarnya. Misalnya di An-Naml ayat 82 Tuhan bilang, karena apabila perkataan telah jatuh atas mereka, perkataan itu artinya satu ketetapan dari Tuhan melalui satu kata, misalnya corona, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia itu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Artinya wilayah saya adalah wilayah dialektis vertikal. Jadi panjang yang salah menungso diri kabeh iki wong ora pati tenanan le mempertimbangkan kehidupan kurang tenanan. Nyun sewu misalnya saya Kiai Kanjeng dibandingin karo Didi Kempot, sudah pasti Kiai Kanjeng bukan tandingannya Didi Kempot, dan Didi Kempot bukan tandingannya Kiai Kanjeng, karena yang niatnya berbeda, proyeksinya berbeda, skalanya juga berbeda, dan nilai yang diangkutnya juga berbeda. Jadi orang iso ini bandingke apa namanya Didi Kempot dengan Kiai Kanjeng, karena lo nek arep Didi Kempot ya sudah kita jadi master of broken heart gitu, juluru opo sewu kudo sakit lute. Kita mestinya juga bisa kalau kita berniatnya ke situ ya. Tapi kan kita ini dititipi macam-macam yang sifatnya sangat berat, dan alhamdulillah Tuhan juga kasih jalan dengan banyak. Tetapi kan nggak bisa kita karena yang laku dan yang tidak laku itu kan tergantung kepada konsumennya. Ya apa-apa ke sing diangkut oleh maknya sebagai karier ya, maknya sebagai pengangkut atau pembawa, itu kan hal-hal atau nilai-nilai atau faktor-faktor yang sangat sukar untuk diterima lebih banyak orang daripada yang selama ini kita capai. Karena memang karena manusia kan tidak mencari kebaikan, tidak mencari kebenaran, manusia kan mencari keenakan. Manusia kan golek sing penak-penak, golek sing bener, golek sing apik, golek sing pas, golek sing bijaksana, tapi golek sing kira-kira memenuhi selera-selera permukaan mereka sebagai binatang yang bernama manusia. Jadi memang mohon maaf kalau Kiai Kanjeng atau saya, kita tidak bisa menjadi apa namanya tadi istilahnya Mas Tanto tadi, migrasi ya. Kita tidak bisa menjadi itu karena memang Islam itu sama dengan Islam itu bisa diterima itu bukan karena perjuangan manusia, itu karena hidayah Allah saja. Tapi kalau melihat Nabi Muhammad berdakwah, sama sekali tidak ada pertimbangan, dan semua nabi-nabi tidak ada pertimbangan apa yang kira-kira disukai manusia, bukan. Yang dipertimbangkan adalah apa yang menyelamatkan manusia, apa yang benar bagi manusia, apa yang baik bagi manusia dalam jangka panjang dari dunia sampai akhir. Kan itu. Nah itu kan tidak mungkin kita melakukan migrasi seluas Didi Kempot gitu. Meskipun juga sudah alhamdulillah dikasih barokah, dikasih hidayah, dikasih keluasan, tetapi saya kira tidak pada tempatnya kita membandingkan itu, karena Kiai Kanjeng wis kurang apa le ora pecian le nompo wong tatuan, le nompo wong edan, tapi tetap saja tidak seperti Didi Kempot. Artinya kita itu sudah egaliter, bisa-bisa, sudah liberal, bisa-bisa, tapi tetap saja kita tidak bisa mencapai apa yang dia capai, karena memang yang kita bawa berbeda dengan dia kan. Sekarang ini kita sedang berada di dalam satu perempatan jalan kehidupan yang luar biasa, yang kita harus mempertanyakan kembali. Kalau lihat ayat yang An-Naml tadi ya, kenapa sampai Tuhan mengeluarkan sejenis binatang melata? Aku takkan berang virus ini melata orang, termasuk melata orang. Nggak masuk kategori itu sih setahu saya, karena dia Kami mikro. bahkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat. Jadi sebabnya ada virus kalau menurut ayat ini adalah karena kita ini nggak serius sama Tuhan, gitu loh. Maka Tuhan mengizinkan adanya. Kan kalau di Maya kita mengenal sesuatu terjadi itu, satu memang dibikin oleh Tuhan, dua bukan Tuhan yang bikin tapi diizinkan, nomor tiga malah didorong oleh Tuhan atau dibiarkan dan dibongkok, kan begitu. Nah kalau melihat ayat ini tadi kan memang Tuhan lihatkan supaya kita berpikir ulang. Jadi kalau ngomong revolusi ini bukan soal kapitalisme global, tapi soal sikap hidup manusia, soal
bagaimana manusia mempertimbangkan kembali hidupnya, hatinya, pikirannya.